Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang normalisasi data. Anak-anak, sebelumnya kita udah pernah belajar kemarin tentang normalisasi data. Ini penjelasan secara detailnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu nanti kalian dalam menjawab soal-soal PAS. Normalisasi data dalam konteks pemrograman ini sangat diperlukan ya, karena ini sebagai programmer wajib tahu apa itu normalisasi data. Normalisasi data adalah sebuah proses penyusunan tabel-tabel yang tidak redundan atau perulangan yang bisa menyebabkan data itu rancu ataupun hilang ketika data yang lain dihapus. Kemudian tujuan normalisasi data tersebut adalah ada 4 di sini. Yang pertama, menghilangkan kerangkapan data. Kemudian untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga, untuk mempermudah pemodifikasian data. Dan yang keempat, untuk menghilangkan redundan atau tadi rangkap data tersebut. Ini salah satu contohnya yang pernah kita laksanakan kemarin di kelas tentang tabel siswa. Di sini ada tabel siswa yang mana terdapat 7 field, yaitu ada NIS, nama, gender, kelas, jurusan, dan alamat. Yang mana dari 7 field ini sebenarnya ada masalah kalau kita bikin sebuah tabel atau sebuah program menggunakan tabel tersebut, nanti kedepannya ada suatu masalah. Masalahnya apa? Kalau misalkan nanti suatu saat kita bikin tabel seperti ini, kemudian kita bikin programnya jadi seperti ini, ketika kita akan buat mengisi data, misalkan contoh kita mengisi data lebih dari 1000 data nih, kemudian ada kebijakan baru dari dinas tertentu, misalkan untuk instansi tertentu, bahwa data yang kita inputkan itu ada kesalahan atau harus diupdate. Contoh misalkan gender nih, gender yang kita input dari 1000 data itu menggunakan data laki-laki dan perempuan, sedangkan data yang dituntut atau yang kita rubah itu harus diganti menjadi laki-laki L, perempuan menggunakan inisial P. Sehingga otomatis kalau kita tidak menggunakan normalisasi data, kita wajib mengedit data tersebut dari 1 sampai 1000, yang laki-laki jadi L, yang perempuan jadi P. Sehingga otomatis ada pekerjaan yang sia-sia, karena kita harus mengedit ulang lagi dari 1 sampai 1000. Kemudian dalam pengisian data juga di sini terdapat data yang isiannya sama. Jadi misalkan dari tabel siswa ini, kalau misalkan operator disuruh mengisikan data, otomatis siswa harus mengisi 1000 kali gender yang sama, laki-laki minimal 500 lah, kelas juga sama. Nah, untuk itu kita normalisasi data nih, supaya tidak ada lagi pekerjaan yang double, karena kita mencoba supaya operator itu tidak terlalu banyak mengetik, takutnya ada kesalahan dalam mengetik. Jadi dari tabel 7 field ini kita cari mana data yang istilahnya isiannya sama, kemungkinan sama. Kita ambil ini ada 3. Yang pertama gender, karena ada laki-laki perempuan. Kalau 1000 data otomatis kita mengisi 500 laki-laki dan 500 perempuan minimal ya. Kemudian kelas. Nah, di sini saya coba misalkan karena kita kelas 12, kelasnya di BP ada 6 kelas. Kelas 12 berarti kita dari 1000 data ada kemungkinan dari 6 data ini kita mengisi hal yang sama, kelas yang sama. Yang ketiga jurusan. Jurusan di sini ada 3 jurusan, ada rekayasa perangkat lunak, dan komputer jaringan, dan perbankan. Ini juga sama, ada kemungkinan si operator mengisikan 3 data ini berulang-ulang sebanyak 1000 kali atau minimal 333 kali lah, yang hal yang sama. Nah, dari 3 ini kita pecah nih menjadi tabel yang mandiri, yaitu ada tabel gender dengan isinya hanya 2, kode sama gender. Tabel kelas juga sama, ada kode kelas, berkelas. Jurusan juga sama, ada kode jurusan dan nama jurusan. Ini merupakan peralihan dari tabel sebelumnya. Nah, otomatis kalau kita ada penambahan tabel,
3 tabel, otomatis tabel siswa tersebut menjadi tidak berlaku. Kita ganti dengan tabel yang baru, yaitu dengan kode tabel siswa juga, cuman gender, kelas, sama jurusan kita ganti dengan kode gender, kode kelas, kode jurusan, untuk meminimalisir atau kita untuk menggabungkan kembali tabel-tabel yang udah kita pecah. Karena pada dasarnya untuk kita membuat sebuah laporan, kita wajib datanya seperti tabel sebelumnya ini. Jadi harus menggunakan gender, kelas, jurusan, tidak menggunakan kode. Karena kalau berbentuk kode, orang nanti yang membaca laporannya nanti bingung kodenya apa nih maksudnya. Makanya kita akan gabungkan tabel ini. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Yaitu ya dengan query. Query kita gabungkan dari 4 tabel itu menjadi satu tabel yang utuh dengan data yang otomatis lebih baik. Nah, ini ada sebuah contoh yang pernah saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya gedein dulu ya. Nah, di sini ada sebuah database namanya DB Biodata. Yang mana DB Biodata ini ada 4 tabel nih. Kita tabel gender. Yang mana tabel gender isinya ada laki-laki, perempuan. Saya udah isi seperti ini, cuma 2 data aja. Jadi nanti operator hanya mengisi 2 aja, nggak harus mengisi 1000 kali, karena kita udah isi di gender. Jurusan kita bikin cuma 3 aja, jadi operator juga nanti hanya mengisi 3 data aja. Nanti kedepannya tinggal di dilingkan. Kemudian kelas juga sama. Di sini saya bikin 6 kelas aja, sehingga tidak harus mengulang-ulang sebanyak 1000 kali. Kemudian siswa. Nah, untuk siswa kita bikin seperti ini. Jenisnya, kemudian ada nama siswanya, kemudian kode-kodenya dalam bentuk kode seperti ini. Nah, kalau kita melihat data seperti ini, pasti orang yang menerima laporan pasti bingung nih. Maksudnya apa? 1, 2 apa? Ini kode kelas 2 apa? 4 apa? 5 apa? 6 apa? Jurusan juga ini 1 apa, 2 apa, 3 apa, mereka tidak tahu. Nah, tugas kita sebagai programmer berarti harus menggabungkan dari 4 tabel ini yang udah kita pecah, yang udah kita normalisasi, itu dengan menggunakan query. Kita udah bikin nih query-nya. Tadi kita udah bikin 4 jurusan, 4 tabel. Nah, kita patokannya ke tabel siswa lagi. Jadi tabel siswa yang ada kita tetap tampilkan semuanya. Yaitu tadi ada NIS, ada nama siswa, ada gender, ada kelas, nama jurusan, dan alamat. Cuma bedanya di sini, NIS, nama siswa, dan alamat itu diambil dari tabel siswa atau S. Gender kita ambil dari tabel gender atau G. Kelas kita ambil dari kode kelas atau K, dan jurusan diambil dari tabel jurusan yaitu J. Itu ya. Kemudian data siswanya ini diambil dari data siswa S, saya kasih warna biru, data gender yaitu G inisialnya, data kelas itu K, kemudian data jurusan adalah J. Kemudian kita gabungkan yang relasinya, yang samanya itu kode gender nih, G di tabel gender itu sama dan kode kelas di tabel kelas ya itu sama dengan kode kelas di tabel siswa. Begitu juga dengan jurusan, kode jurusan di tabel jurusan dan kode jurusan di tabel siswa juga sama. Oke, nanti kita akan coba seperti ini. Nanti hasilnya kalau kita masuk ke SQL, nah tadi yang coding itu kita masukkan ke sini, otomatis nanti akan muncul seperti ini. Nah, data siswa seperti ini. Kelihatan? Nah, oh tadi isinya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, setelah kita gabungkan, nanti hasil seperti ini. Jadi suatu saat kalau kita kita ada perubahan itu lebih gampang, ya. Nah, contoh kita misalkan ada perubahan nih. Di sini laki-laki perempuan udah. Contoh kita inisialkan bahwa ini data ada 1000 data.
kita pengen rubah nih laki-laki sama perempuan jadi L atau P, kita ganti aja ke gender. Gender kita rubah, misalkan kita edit dulu dua-duanya, kita edit nih, laki-laki kita ganti dengan L aja, dan perempuan kita ganti dengan P, ya seperti itu. Oke, yang udah berubah, satu jadi L, dua jadi P. Otomatis kalau kita lihat query, dia pasti akan berubah sendiri. Nah seperti itu. Nah ini enaknya kalau kita udah pakai normalisasi data. Nah semuanya juga kalau misalnya kayak kita edit nih, harusnya menjadi RPL aja, jadi komputer jaringan kita ganti menjadi TKJ aja, perbankan dan keuangan mikro kita ganti dengan PKM, bisa kita ganti di jurusan ini, kemudian kita ganti, otomatis ini juga pasti akan berubah sendiri. Bayangkan dari 1000 data kita hanya berubah cuma 2 data atau 3 data, pasti semuanya akan berubah sendiri, tidak harus lagi mengedit satu persatu. Nah untuk penginputan datanya, gimana caranya penginputan data supaya tidak diulang-ulang? Kita menggunakan relasi yang sudah ada di Dreamweaver. Kita coba dulu ya. Nah, kita coba buka Dreamweaver-nya, kita bikin file baru, pilih PHP seperti biasa, kita bikin site dulu ya, bikin site. Ini dibiarkan aja nggak apa-apa. Ini exam, ininya diganti nih. Nah, harus seperti ini. Awas penulisannya. Kalau misalkan rancu dengan penulisannya takut salah, silakan dipakai link ini aja samanya. Testing server jangan lupa, ini PHP MySQL dan local desktop. Ini otomatis kita go dulu. Oke. Nah, dia mengedit. Nah, udah bikin set, kita bikin database dulu. Nah, di sini kita bikin database, mau bikin yang baru atau kita pakai yang aja. Jadi kita pakai yang hubung aja. Hubung kita ganti, ini udah ada. Kita ganti database-nya aja menjadi DB biodata. Oke. Nah, ini hubung itu DB biodata. Nah, itu kita bikin input ya. Nah, untuk membuat input supaya tidak banyak pengetikan, kalau kita dulu supaya biar cepat kita menggunakan menu drop down. Nah, karena kita udah menggunakan database, drop down-nya kita ganti yaitu link ke database. Kita bikin input untuk data siswa. Karena kita menghubungkan 4 table, otomatis kita harus bikin 4 record set yang beda. Yang pertama kita bikin record set siswa ini hubung tadi ya, ini kita pilih siswa, kemudian filter kita pakai untuk ini untuk input ya, jadi filternya kita pakai, sort juga pakai. Oke. Nah, kita udah dapat satu record set namanya siswa, berarti 3 lagi. Yang kedua gender, ini hubung, kita pilih data gender, filternya oh ya, ini karena kita mengambil data berarti tidak boleh pakai filter, hanya color sort aja. Oke. Kedua siswa sama gender, sekarang kita bikin 2 lagi, itu kelas. Nah, kita hubung juga tabelnya, pilih tabel data kelas, filternya sama, dikosongin, ini ya sort per kelas. Oke, satu lagi itu jurusan. Oke, ininya hubung, tabelnya data jurusan. Jelasinnya kenapa filternya harus non. Oke, kita udah punya siswa, gender, kelas, jurusan. Yang mana tadi filternya siswa dipakai, untuk gender, kelas, dan jurusan tidak pakai filter. Karena nanti begitu pilihan di drop downnya, kalau misalnya kita pakai filter dia tidak akan muncul. Kita masuk ke input data di sini, set record. Nah, di sini kita pilih hubung, tabelnya siswa. Oh ya, kita bikin dulu, kita bikin dulu tabel aja lah, tabel data.
Ya, di sini kita bikin tampil data.php. Nanti kita bikin ya. Tampil data.php. Nah, kita ganti nih kode gender. Kita ganti dulu menggunakan menu properties. Nah, di sini kita pakai manually kan. Kita sekarang pakai database. From database, record setnya kita ambil dari table gender. Nah, ini ada dua nih, label sama value. Kita labelnya pilih gender, value-nya kita pilih kode gender. Karena kalau seperti ini artinya data yang muncul nanti di menu drop down-nya itu adalah laki-laki perempuan aja. Tapi data yang masuk ke database adalah 1, 2, yaitu kodenya. Harus seperti ini. Kalau kita tidak masuk datanya 1 atau 2, berubah kode gender, otomatis nanti di query-nya dia akan muncul. Pasti datanya nggak akan muncul di laporan. Ini kita pilih gender kode gender. Oke. Nah, sama juga dengan kelas. Kelas juga sama, kita pilih menu properties, database, kita ambil dari kelas, labelnya kelas, value-nya kode kelas. Seperti itu ya. Label itu yang tampilkan, value adalah yang disimpan ke database-nya. Kelas. Oke. Satu lagi jurusan, menu properties from database, jurusan, sama ini pilih jurusan, kode jurusan. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kita siswa ya. Kita simpan dulu. Kita simpan dengan ekstrak aja lah. Input. Ini kita udah bikin tampil data ya sebelumnya. Biar kita lihat, kita udah bikin tampil datanya. Nah, ini tampil datanya. Ini ambil dari report ya, atau dari query. Kita coba input. Nah, hasilnya seperti ini. Input ini otomatisnya LP. Ini kelas. Ini adalah jurusan. Dan ini kalau kita rubah database-nya, dia juga pasti berubah. Contoh nih, saya contoh ya. Misalkan kita rubah kelas ini. Kelas kita hapus satu nih. Yang pakai mau kita hapus. Oh maaf, jangan dihapus. Kita tambah aja. Nanti udah ada yang relasi ya. Kita tambah misalkan 7 kelas 12 itu ya, 12 TKJ 3 misalkan. Oke. Berarti kita ada 7 data. Nah, kita lihat di sini. Kita refresh dulu. Otomatis isinya ada 12 TKJ 3 yang baru. Ya, jadi kita tidak usah merubah lagi ke Dreamweaver-nya. Kalau kita pengen rubah, oh ini gitu. Kalau kita tadi menggunakan drop down-nya menggunakan manual, otomatis kalau kita ada penambahan kelas, kita wajib membuka dulu masternya, kita ganti lagi, kita tambahkan data yang baru. Kalau udah ada normalisasi data, kita gak usah lagi menambahkan di sini. Kita cukup menambahkan bermain di database-nya aja. Kita mau edit, mau tambah, mau kurangi, tinggal langsung ke database seperti ini. Ya mungkin itu aja untuk materi normalisasi data. Silahkan dipahami. Nanti kedepannya kita akan selalu pakai seperti ini. Apapun program yang kita buat, wajib menggunakan normalisasi data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.